Bunda iya. Salam kenal Bunda iya. Jangan panggil Bunda, panggil aja Mbak. Punya apa maksudnya? Punya juga enggak? Punya enggak apa? Tadi yang bilang aku pakai susuk di mana coba? Ih, aku penasaran coba kali yang tadi bilang tante punya susuk di sini. Ayo cepat. Mana? Cari suami ketika sedih dia ada di sebaliknya gitu. Iya dong. Namanya kan aku bilang seimbang. Di saat aku sedih dia ada, di saat dia sedih aku ada. Haram itu Bun. Iya, jangan panggil Bunda. Hal-hal jangan melakukan hal yang bodoh gitu. Masih banyak kegiatan yang positif. Intinya saling jujur dan terbuka. Iya, pasti itu utama. Mbak punya IG nggak? Enggak, aku nggak main IG tuh. Nggak boleh sama anakku. Nggak boleh main sama anakku itu. Aslinya orang mana Mbak? Aku orang Palembang, tinggal di Cinere. Oh ini yang ngomong susuk ya? Susuk itu haram dalam Islam. Oh bukan, dikirain. Iya, susuk itu haram. Jadi maaf ku jabarkan, aku jelaskan ya. Aku tidak pakai susuk. Intinya. Jadi apa ya? Percaya nggak percaya ya? Percaya nggak percaya gini. Aku nggak pakai susuk. Tapi intinya kuat ibadah. Jadi waktu itu zaman dahulu, zaman usia aku dulu udah berapa tahun yang lalu kan mami kakek nenekku kan orang sakti ya kan, orang tua dari mamiku orang Palembang. Tapi saktinya itu bukan sakti untuk hal-hal yang kegiatan negatif ya, kayak bikin melet atau imam. Kakek aku itu nyembuhin orang yang kena santet, kena pelet, terus melahirkan susah, kena penyakit ini nggak bisa sembuh. Kakek pun nggak minta bayar, target sekian seikhlasnya. Itu kalau dulu keris brojol, ada keris brojol sama apalah gitu, kayak cimat-cimat kayak batu-batuan gitu, terus kayak telur bebek, batu gitu, macam-macam lah itu ada di kamarnya. Aku juga belajar itu. Kakekku sama nenekku itu orang pejawen Islam tapi pejawen, suka bertapa-tapa semedina. Aku juga diterapkan kayak gitu. Jimat juga dilarang. Iya bukan jimat, tapi ini namanya dahulu kan nggak ada dokter, maksudnya dokter itu jarang. Nah si kakekku ini kan bisa nyembuhin orang penyakit kayak orang melahirkan susah, kena pelet, kena telu gitu kan. Nah, saat itu kata mamiku, jadi percaya nggak percaya, dulu aku itu nggak bisa bicara, dinyatakan nggak bisa bicara, ngomongnya aja cadel R. Makanya aku sekarang bawel, mamiku juga heran, suka bawel banget anakku ini gitu kan. Terus sampai sekarang juga aku ngomongnya cadel, ngomongnya R itu nggak bisa, kalau misalnya double R gitu nggak bisa nyebut R gitu. Perhatikan deh di ayat-ayat kursi. Memang kalau sekarang nggak boleh kan, itu zaman dulu waktu kakek nenek. Nah ya aku kan nggak, ya itu haram ya nggak tahu lah. Tapi yang penting aku sekarang bisa bicara, itu percaya nggak percaya. Ini mamiku yang cerita sama ayahku dan kakek nenekku, dan aku juga ingat memang aku tiap hari Jumat itu dikerik berlian tiap hari Jumat ya kan, supaya aku bisa bicara, bisa ngomong. Jadi pakai cincin berlian. Alhamdulillah kuasanya Allah ya, tetap dikembalikan lagi ke Allah. Tetap orang tuaku ya tetap apa-apa ke Allah, tetap balik lagi ke Allah. Nenek kakekku juga pasti serahnya ke Allah, kan namanya Islam tapi pejawen gitu, banyak kan bertapa-tapa, memang punya ilmu untuk menyembuhkan. Emang kan manusia itu dikasih kepintaran nama Allah masing-masing. Ada pergi haji dia bisa nyembuhin penyakit ya kan gitu kan. Pergi ke Mekah ternyata dia bisa nyembuhin orang sakit ini. Dia pergi ke Mekah bisa mijit bayi lagi kesurupan, bayi diganggu makhluk halus. Itu percaya nggak percaya, emang ada, sampai sekarang pun ada bang.
Nah itu udah ini papanya anak-anak juga tadi cerita sama anakku, mama dulu nggak bisa ngomong gitu kan, tapi Mbak Putri sama Mbak Kakung suka cerita sama papa, rajin apa namanya dikerik berlian dan itu dilakukan sama kakek nenekku. Satu, kedua, bagaimana kita semuanya dikembalikan sama Allah. Tapi alhamdulillah akhirnya aku bisa bicara saat itu. Pas aku masuk TK mulai tuh aku bisa ngomong, tapi agak masih cadel. SMP juga masih agak cadel, ngomongnya masih au gitu. Tapi nggak ada yang menghina aku kan saat itu, karena mereka orang-orang tahu lah sekitar gitu kan, keluargaku terpandang gitu. Terus akhirnya aku bisa ngomong sampai sekarang. Jadi nenek sama kakekku, di setiap aku bicara orang akan terpesona dengan apa yang aku ucapkan, apa yang ada di tubuhku, dibaca ya. Ini aku ngebuka aja ya, percaya nggak percaya silakan gitu. Dan aku kadang diajak sama nenek sama kakek semua cucu-cucunya, diajak ke ruangan kamar yang gelap untuk bertapa beberapa jam gitu. Bertapa cuma semedi gitu, tutup mata, nggak boleh melek sebelum disuruh buka matanya gitu. Dan untuk itu belajar untuk mengajak bicara si jabang bayi kita gitu. Jadi kita punya feeling kalau ini ada orang nggak baik sama kita nih gitu kan, ini orang nggak baik sama kita. Belajar ilmu-ilmu kayak gitu, kayak kalau sekarang kalau ilmu yang tebal tuh kayak Merogo Sukmo gitu kan, yang kayak gitu-gitu. Tapi aku nggak mau melakukan yang terlalu tinggi ya, itu berat gitu, bisa oleng gitu. Gitu intinya. Terus ya itu aku belajar ilmu gitu ya, nggak tahu yang lainnya. Aku suruh minum tiap hari, tiap malam Jumat, nenek sama kakek tuh ngembunin air putih sama bunga mawar, bunga melati, terus sama kembang 7 rupa. Nanti pagi atau tengah malam dimandiin sama aku gitu. Itu ngebuka aura aku gitu. Jadi intinya gini, siapapun yang melihat itu akan seneng sama aku, kayak kamu ngeliat nasi nggak ada yang benci kan nasi gitu loh. Hai bunda, hai, jangan bun nyusai badan sendiri. Enggak, aku nggak merasa, tapi aku itu digunakan untuk hal-hal positif. Jadi gini, selama aku menjalankan itu baik, jangan mentang-mentang banyak yang mau. Ya itu tadi aku bilang, jangan mentang-mentang aku banyak yang mau tertarik sama aku ajas manfaatin mereka, aku eretin dan aku aji mumpung hidup aku. Nggak ada. Aku berteman pun sama sahabat aku baik, dan aku nggak pernah manfaatin mereka apapun dalam segi ekonomi, waktunya mereka enggak. Jadi itu buat menjaga-jaga aku aja. Jadi gini, kakek nenekku ngajari itu untuk melindungi diri kamu. Nanti suatu saat ada orang yang akan mau berbuat jasa sama kamu, dia nggak akan pernah bisa. Dia akan mental dan dia akan kena karmanya, dan dia akan yang ngerasain itu semua, fitnahan itu gitu. Jadi nenekku itu hanya untuk melindungi aku, intinya gitu. Ngobrol apa ini ya, itu ngobrol yang susuk-susuk abang. Aku nggak pakai susuk, cuman aku tuh suka di kerik berlian ya lidahku gitu. Dan aku sering dimandiin kembang 7 rupa, suruh minum air putih, bunga melati. Kan bunga melati siapa yang nggak suka, pasti suka bunga melati. Terus gini, percaya nggak percaya sih emang iya, aku juga kadang ya juga ya, padahal aku nggak cantik, padahal aku tuh ada yang lebih temenku cantik. Aku jalan nih berlima orang, temenku cantik-cantik, hidungnya mancung putih, seksi, lebih seksi dari aku. Tapi kenapa ini laki-laki malah tergoda sama aku? Masih bukan tergoda, malah dia tertarik sama aku. Aku aja heran gitu. Kalau aku lihat ini temenku lebih oke dari aku gitu loh. Ya kan, lebih cantik, lebih pintar gitu. Tapi kenapa laki-laki malah saya tertarik sama kamu?
melemparkan ke aku lagi, makanya di situ percaya nggak percaya. Jadi setiap hari, setiap aku mau makan nasi, ya ini dilakukan dari kecil sampai aku dewasa, itu nasi ditiupin ke muka aku sama nenek sama kakekku sama orang tuaku sampai sekarang gitu. Sampai jadi aku mau makan nasiku ini ditiupin yang panas-panas dulu kan, nggak pakai mixer ya masaknya. Mama aku masak, mau makan, mama ambilin dari dandang atau si nenek itu juga tiupin. Nenekku kan biar susah-susah jalannya oplok piringnya di mukainku di gitu. Nasi tidak ada yang benci, jadi siapapun yang melihat kamu akan ada yang suka sama kamu, tertarik gitu. Itu doang bacaannya. Aku cuma diem aja, amin, cuma gitu doang, amin nenek gitu, itu aja gitu. Semakin gini loh, tapi amanat mami dan nenekku, orang tua mami, jikalau kamu tumbuh jadi wanita yang cantik dan pintar, jadikanlah kamu itu wanita yang tumbuh di bunga di tepi jurang gitu. Aduh, bunga di tepi jurang, gua kan mikir bunga di tepi jurang susah gini loh, indah dipandang susah untuk dijangkau, itu dah intinya. Nah udah, aku harus memahami itu. Makasih. Ini kisah hidup aku ya. Aku nggak pernah. Jadi kalau orang teman-temanku juga bilang, sahabatku, Mbak lu pakai susuk apa sih Mbak? Kok enak banget sih ngeliat muka lu pakai baju apa aja kok pantes gitu. Enggak, aku nggak pakai susuk. Orang mana? Orang Palembang. Lu pakai baju apa aja belum tentu baju yang lu pakai ini pantes. Kita pergi ke mall, kita beli baju sama, tapi kok lu cocok pakai baju apa aja lu cocok, yang ini cocok, yang itu cocok, ya entahlah gitu. Karena ketulusan hati, dan aku juga diajari mami sama orang tua sama nenek kakek, jangan munafik, jangan pernah mengusik hidup orang gitu. Tapi kalau kamu diusik, tuntaskan gitu sama orang itu. Dia jual, kamu beli gitu. Selagi kamu nggak begitu sakit, tapi kalau kamu sakit harus dijelasin tuh orang gitu, harus dilawan istilah kata gitu. Nah itu mami sama nenek kakekku bilang, jadilah kau bunga di tepi jurang, indah dipandang, susah dijangkau. Kan bunga di tepi jurang kan susah banget. Ih bunga cakep banget tuh. Yang bisa ngambil itu laki-laki yang pintar, yang ngambil bunga di tepi jurang itu, ya kan? Gitu. Jadi yang mentang-mentang kamu cantik, kamu banyak yang mau, terus kamu gampangan gitu. Tetap kamu selektif, tetap kamu mesti waspada, mesti hati-hati, mesti ya kayak gitu-gitulah intinya. Ya makanya sampai detik ini kenapa aku belum gimana-gimana. Aku tuh susah, memang banyak yang mau. Dari zaman aku sekolah juga banyak. Sampai itu waktu zaman sekolah kan aku bilang, aku sampai bisa ngumpulin duit banyak, ya karena itu laki-laki terbuai sama aku, dengan kecantikan aku. Ih, mana gue gak cantik. Begitu loh bang. Udah, jadi aku gak pakai susu. Dan banyak orang bilang aku pakai susuk. Ya ini nggak tahu ya, mandi. Kalau mandi kembang 7 rupa itu hanya untuk ngebersihin aura aku yang negatif ya. Jadi aku berpikiran bagus aja, baik, melindungi dari hal-hal yang buruk lah gitu. Lokasi di Cinere, Depok. Karena gini loh, aku pernah, ini boleh sih curhat ya, gak apa-apa kan curhat ini. Aku tuh ada laki-laki sampai banyak yang suka sama aku sampai aku tolak. Dia ngancam-ngancam gitu. Sampai mengancam-ngancam aku mau ditelu, aku mau disantet, aku mau dibikin cacat sama mereka itu, sama laki-laki itu. Ada kok saksinya, dan untung di lalanya ada bapak polisi yang begitu baik. Dan aku posting, aku kan suka iseng ya, kalimat laki-laki aku posting, bapak polisi itu baca
kamu kenapa itu postingan kamu ada laki-laki begitu? Terus iya Pak, aku diancam gini, makanya saya alhamdulillah saya nggak pernah keluar. Waduh, kalau gitu gini-gini itu, ya akhirnya disadap lah sama bapak polisi itu. Boleh saya sadap bahwa kamu ya nggak apa-apa Pak. Akhirnya disadap dan itu pas laki-laki itu komen ngancam langsung diselesaikan lah itu. Terus dia nanya alamat kamu di mana? Bapak polisi itu, saya udah sadap kamu. Akhirnya orang itu minta maaf gitu. Ini adalah pengancaman gitu kan. Ya aku udah nggak mau, dia maksa-maksa gitu kan, kayak gitu-gitu dari dulu. Ya aku makasih banget sama bapak polisi itu, dan dia selalu mantauin aku. Ya Pak, makasih ya Pak gitu. Ya saya ngeliat kamu tuh kasihan banget, banyak laki-laki kamu tolak terus dia ngancam-ngancam seperti itu gitu. Padahal nggak tahu, aku bilang juga banyak yang perempuan lebih cantik, lebih seksi, lebih muda, kenapa itu cowok gitu. Itulah laki-laki kalau udah patokannya dia suka sama kamu segitu ya. Kamu mungkin di mata dia punya kelebihan gitu kan, punya daya tarik tersendiri ya, nggak tahu lah. Intinya ya aku mah jangan mentang-mentang dia suka terus aku juga harus ngeladenin, enggak lah. Kalau aku nggak serk, nggak mau lah. Haji mumpung kata temenku kan, haji mumpung dia mau sama lu Mbak. Enggak, aku nggak mau haji mumpung hidupnya. Kalau aku nggak suka, nggak suka.